Saat seorang pria sedang menjalankan misi, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Ia menemukan lubang peluru di dinding. Sepertinya ada yang tidak beres. Lalu perlahan berbalik. Tubuhnya memperhatikan dengan seksama. Sementara dua rekan di belakangnya juga melihat sesuatu yang aneh. Namun ketika mereka dengan susah payah membuka papan dinding, bau yang keluar dari dinding membuat semua orang di sana menutup hidung mereka. Kemudian, apa yang terjadi di depan mata mereka membuat semua anggota tim muntah dan berlari keluar. Mereka mengira itu hanya misi penangkapan biasa. Namun tak disangka menemukan di dalam dinding dua mayat kering yang membusuk. Kemudian, ahli forensik yang tiba mulai menyelidiki rumah, melakukan penyelidikan teliti. Namun mereka tidak pernah membayangkan seluruh dinding rumah dan kamar tidur semuanya dipenuhi mayat yang membusuk parah. Dan setiap mayat juga ditutupi dengan kantong plastik transparan di kepala. Dan setelah dianalisis oleh ahli forensik, mereka semua menderita perlakuan tidak manusiawi selama hidup mereka. Namun, saat petugas medis melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap rumah, gudang di luar rumah, menarik perhatian polisi, dan menemukan ruang bawah tanah yang terkunci. "Bos, cepat datang lihat, ada masalah." Namun, saat Anna bersiap-siap untuk keluar dan melihat, tiba-tiba terjadi ledakan di gudang. Sementara semua kaca hancur berkeping-keping. Ketika Anna berusaha bangkit dan keluar untuk melihat, seluruh halaman sudah berantakan. Lantai juga dipenuhi nilai sisa anggota tim rusak. Kejadian ini segera menghebohkan seluruh negara. SF Chopro segera merespons kejadian ini. Kesalahan telah menjadi sebuah kekacauan. Namun karena kegagalan operasi ini, sebagai kepala tim operasi, Anna mendapat kritik keras. Namun, berkat penampilan cemerlang Anna dalam beberapa tahun terakhir, keputusan dari Biro Keamanan Negara untuk Anna terus terlibat dalam insiden ini, tetapi membatalkan jabatan kaptennya oleh seorang polisi unit kasus besar yang berpengalaman. Untuk menjadi kapten, mereka segera tiba di Pangkalan Angkatan Udara di Florida dan naik pesawat pribadi menuju Meksiko. Namun begitu di pesawat, Nick yang bertanggung jawab atas kasus tersebut langsung tertidur. Anna terlihat bingung. Saat itu tidak tahu tujuan perjalanan ini. Apa sebenarnya tujuannya? Sementara itu, di pesawat ada seorang pria yang tidak banyak bicara. Mereka segera mendarat di pangkalan militer di Meksiko dan mulai merencanakan strategi pertempuran di sini. Namun pemandangan di depan mata membuat Anna merasa bahwa ini mungkin adalah sebuah kejadian besar. Di seluruh ruangan, tidak hanya ada 3 mantan anggota pasukan khusus Delta, tetapi juga lebih dari 10 anggota Navisil bersenjata. Dan ada lebih dari selusin anjing laut tugas aktif yang dipersenjatai dengan senjata. Semuanya adalah para elit dari berbagai unit. Semuanya adalah para elit dari berbagai pasukan. Saat itu, Anna terlihat bingung. Hanya bisa terus memperhatikan segala hal di sekitarnya. Pertemuan perang ini segera berakhir. Setelah semua orang meninggalkan ruangan, Nick memberikan Anna rompi anti peluru. Anna juga ada di sini saat ini. Tidak bisa menahan kebingungan di dalam hatinya. Dan bertanya kepada Nick apa tujuannya saat ini. Namun jawaban Nick membuat Anna terdiam. "Kamu tidak perlu tahu. Asalkan memberikan ini padaku sudah cukup." Kemudian mereka naik 5 mobil anti peluru, memasuki Juarez, Meksiko. Sementara itu, ada 2 helikopter Black Hawk mengawal udara. Setelah mereka berhasil melewati pos pemeriksaan, kemudian 8 mobil Meksiko polisi setempat masuk ke dalam konvoi, dan dilengkapi dengan berbagai senjata berat. Petugas polisi bersenjata lengkap. Sementara itu, Anna semakin bingung. Namun pada saat itu juga, pemandangan di depannya membuat Anna terkejut secara total. Mayat yang tergantung di bawah jembatan. Ini benar-benar mengubah cara pandangnya terhadap dunia ini. Dalam sekejap, konvoi tiba di lokasi yang ditentukan. Semua anggota pasukan khusus segera masuk ke bangunan dengan senjata. Tidak lama kemudian, anggota pasukan khusus segera mengevakuasi seorang tahanan dari bangunan. Dilihat dari situasi ini, orang ini pasti merupakan sosok yang sangat penting. Saat itu, John mengingatkan Anna untuk selalu memperhatikan sekeliling, termasuk polisi yang mengawal mereka. Karena di Meksiko, segala sesuatu bisa terjadi. Semua kemungkinan bisa terjadi. Dalam sekejap, mereka meninggalkan penjara dan mengikuti rute yang ditentukan, siap untuk melintasi garis batas. Namun pada saat itu, John tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di sampingnya. Mari kita lihat seberapa kuat intuisi pasukan katak. Seberapa kuat intuisi keenamnya. Dia hanya melihat ke belakang 3 kali, dan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Lalu segera memberi isyarat kepada rekan di depan, untuk menurunkan jendela mobil. Kemudian selalu perhatikan sisi kiri. Sebuah mobil merah. Namun, saat dia sedang mengamati beberapa orang, saat seorang pria yang mencurigakan, diikuti oleh sebuah mobil sedan hitam, juga menarik perhatiannya. Segera menarik keluar. Pegangan senjata tetap waspada. Sementara rekan tim juga siap untuk menembak kapan saja. Namun karena mereka saat ini berada di perbatasan Meksiko, sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka tidak boleh menembak secara proaktif. Saat ini hanya bisa mengamati setiap gerakan lawan. Namun pada saat itu juga, penumpang depan mobil merah tiba-tiba membuka pintu mobil. Semua anggota tim segera turun setelah melihat situasi. Anggota tim anjing laut yang ikut serta pada saat yang bersamaan juga dengan cepat mendekati mobil yang mencurigakan. Saat lawan keluar dari mobil dengan senjata, semua anggota tim SEAL sudah berada di depan teroris. Pada saat yang sama, anggota tim di sisi lain mengendalikan mobil lainnya, kemudian memberi isyarat agar lawan tidak melakukan gerakan yang gegabah. Namun sebelum ucapan selesai,
Seorang teroris mencoba mengangkat senjata. Kemudian tim penyerbu dengan cepat menembak mati semua orang di dalam mobil. Sambil anggota tim memberi isyarat pada mobil lain. Orang-orang di dalam mobil, jangan bergerak sembarangan. Namun ketika mereka bersiap-siap untuk menarik mundur kendaraan, anggota dari mobil lain tiba-tiba ingin melawan. Namun mereka segera diatasi oleh reaksi cepat dari anggota tim yang sama. Karena misi mereka kali ini adalah untuk mengirimkan seorang tersangka penting. Saat ini mereka sama sekali tidak bisa bertempur. Kemudian semua anggota tim segera naik ke mobil. John dan anggota tim lainnya berjaga di bagian belakang mobil. Mereka segera mencapai perbatasan Meksiko dan membawa tersangka ke markas rahasia. Ternyata orang ini adalah wakil kedua dari kartel narkoba. Untuk bisa mendapatkan informasi dari mulut orang ini tentang keberadaan bos mereka, John membawa ember air ke depan tersangka dan melakukan interogasi terhadapnya. Namun mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian mereka mengemudi ke pos pemeriksaan perbatasan. Polisi menahan semua orang yang masuk hari ini di tempat. Sementara Anna yang ikut dalam misi ini masih bingung, tidak tahu sama sekali apa yang dimaksud Nick. Sebenarnya ingin melakukan apa? Akhirnya mulai mempertanyakan Nick. Nick pada saat itu juga tanpa ragu-ragu menyampaikan seluruh isi tindakan kepada Anna. Alasannya mereka membawa pemimpin kartel kedua dalam perjalanan ke pangkalan militer Amerika. Karena mereka sudah mengetahui jalur pengiriman tepung dari kartel Meksiko merupakan jalur rahasia. Namun mereka sama sekali tidak tahu di mana jalur rahasia itu. Maka mereka mengatur pengiriman ini. Tujuannya adalah menciptakan kekacauan di Meksiko. Dengan begitu, pemimpin kartel pasti akan bertindak. Sementara itu pihak berwenang juga dapat mengetahui beberapa petunjuk dari situ. Dan juga dapat mengetahui posisi mereka secara spesifik. Setelah mengetahui rencana seluruh tindakan, Anna saat ini juga tidak bisa banyak berkata-kata. Kemudian mereka memeriksa imigran yang masuk diperiksa. Ternyata di antara mereka ditemukan beberapa penyelundup. Dan di bawah bimbingan mereka mengetahui lokasi tepat terowongan bawah tanah. Mereka tiba di daerah Rorie. Mereka menemukan bubur Rorie. Di sini mereka nomor 86. Di sini dapat saling terhubung antara Amerika dan O. Di sini dapat saling terhubung antara Amerika dan Meksiko. Kemudian mereka mulai operasi penangkapan. Mereka pertama-tama menangkap penjual. Pelaku pencucian uang tepung ditangkap. Segera setelah itu, narkobadi. Semua akun di Amerika dibekukan. Serangkaian tindakan ini, pemimpin narkoba di sisi lain tidak bisa lagi bertahan. Kemudian mulai memerintahkan bawahannya untuk bertindak. Bersiap-siap untuk memanfaatkan Meksiko. Polisi setempat datang untuk mengangkut tepung. Untuk mengganggu jalur tindakan Amerika. Namun mereka tidak pernah menyangka. Setiap gerakan narkoba saat ini sudah direkam oleh drone udara. Seluruhnya direkam. Kemudian Amerika segera melancarkan operasi penangkapan. Wanita itu kaget saat berbalik. Tiba-tiba terdengar suara seorang pria. Dan saat itu dia sudah sangat gugup. Dia kemudian bergerak maju dengan hati-hati. Namun ketika dia masuk ke dalam rumah, seorang pria sudah menodongkan pistol ke arahnya. Kemudian mengisyaratkan agar dia duduk di kursi di samping. Lalu perlahan-lahan mendekati wanita itu. Dan mengeluarkan sebuah perjanjian dari saku untuk wanita itu tanda tangani. Namun wanita itu tidak setuju setelah melihatnya. Kemudian pria itu langsung menempelkan pistol ke dagu wanita. Dan mengancam wanita. Jika tidak mengikuti permintaannya, dia akan membuat tempat itu terlihat seperti tempat bunuh diri. Dan semua ini bermula. Semua karena sebuah penangkapan. Tindakan bos narkoba besar dari Meksiko. Kemarin, sebagai bagian dari tim aksi FBI, Anna berkolaborasi dengan pasukan Katak dan Biro Narkotika. Mulai menyusun jaringan terhadap kartel narkoba terbesar di Meksiko. Namun ketika mereka menyiapkan perlengkapan mereka, siap untuk memulai operasi, anggota di samping malah memberitahu Anna, jangan membuka pengaman senapan serbu. Hanya perlu mengikuti di belakang. Awalnya Anna tidak memperhatikan. Namun ketika mereka memasuki jalan menuju terowongan bawah tanah Meksiko, Anna dan anggota FBI lainnya malah tertinggal di belakang. Keduanya saat ini hanya bisa maju satu di depan satu di belakang. Sementara tim penyerbu di barisan depan sedang maju. Sudah terlibat dalam pertempuran langsung dengan musuh. Suara tembakan keras di terowongan membuat Anna sangat gugup. Namun ketika keduanya semakin mendekat, ketika tim penyerbu di depan, tim penyerbu malah membelah dua. Namun yang aneh adalah, John di barisan depan malah berpisah dengan anggota tim penyerbu. Anna yang sangat ingin tahu. Saat itu malah melemparkan senapan serbu miliknya. Lalu segera mengikutinya. Sementara di sisi lain pintu keluar, seorang polisi hitam dan seorang pengedar narkoba sedang bergegas membongkar tepung di mobil polisi. Mendengar suara tembakan di terowongan, pengedar narkoba segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke polisi hitam. Minta dia menyerahkan kunci mobil. Namun sebelum suara itu hilang, peluru tiba-tiba meledakkan kepala pengedar narkoba. Langsung mendekati dan mengendalikan polisi korup. Tapi tak disangka, saat itu Anna malah mengikutinya. Saat Anna bertanya kepada John, John tiba-tiba menembak pada saat itu. Menembak rompi anti peluru Anna. Dampak yang keras membuat Anna kehilangan kemampuan untuk melawan sejenak. Langsung mendekati dan memberitahu Anna, jangan ikuti dia lagi. Lalu pergi dengan mobil meninggalkan gudang. Sementara itu, tim komando di sisi lain sudah melakukannya. Menyelesaikan semua pengedar narkoba di terowongan. Saat itu, sang kapten baru menyadari Anna sudah menghilang tanpa jejak. Saat mereka bersiap-siap untuk mencarinya kembali, Anna kemudian keluar dari terowongan. Langsung mendekati dan memukul kapten. Kapten langsung melihatnya, menggendong Anna dan melemparkannya ke samping.
dan memperingatkan Anna untuk tidak berbuat sembarangan. Tunggu sampai Anna tenang. Kapten memberitahunya semua hal. Katanya dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Karena sebenarnya dia tidak tahu apa yang telah dialami John sebelumnya. Istrinya dibunuh, putrinya disiksa oleh pengedar narkoba. Sementara pihak lain pura-pura tidak melihat. Jadi mereka bekerja sama untuk melakukan balas dendam dengan caranya sendiri. Alasannya mengikut sertakan Anna dalam misi ini. Juga untuk menyembunyikan tujuan dari tindakan mereka. Untuk mencegah pihak atas mencurigai. Jadi harus tenang. Harus tetap tenang. Setelah mendengar semua itu, Anna juga tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya merasa seperti badut yang melompat-lompat. Sementara itu, di sisi lain, John menculik polisi korup. Mereka sudah mengejar sebuah mobil sedan Mercedes-Benz. Kemudian memerintahkan polisi korup untuk menyalakan lampu polisi. Memberi isyarat kepada kendaraan di depan untuk berhenti dan diperiksa. Kemudian segera memerintahkan polisi korup untuk turun dari mobil. Setelah perasaan Anna mereda, kemudian John yang bersembunyi di belakang menembak mati polisi hitam. Sambil menembak kaki lawan. Kemudian langsung menuju villa bos narkoba dengan mobil. Namun ketika pintu besar perlahan terbuka, bawahan melihat orang di dalam mobil. Tanpa berkata apa-apa, mereka mendekat untuk memeriksa. Namun begitu mereka bergerak, mereka langsung ditembak oleh John yang bersembunyi di tempat gelap. Kemudian berhasil masuk ke villa. Setelah masuk ke dalam ruangan, John pertama kali menjatuhkan seorang pengawal. Kemudian langsung menuju ke halaman belakang villa. Melihat narkoba sedang makan malam bersama keluarganya, John langsung mendekat dan mengarahkan senjatanya kepadanya. Dan marah kepada bos narkoba. Bagaimana bisa ada orang seperti ini di dunia? Bunuh keluarga orang lain. Dan masih bisa bersantai bersama keluarganya. Namun bos narkoba saat itu tidak merasa bersalah. Memanfaatkan kekuatannya di Meksiko untuk mengancam John. Namun saat itu dia salah sasaran. Langsung tewas. Saatnya bertemu dengan Tuhan. Saat itu, bos narkoba juga sangat ketakutan. Namun saat ini, John tidak akan memberinya kesempatan. Seketika, satu tembakan mengakhiri nyawanya. Dan untuk mencegah pihak atas mengetahui tim ini bertindak atas dendam pribadi. Akhirnya, adegan di awal terjadi. Membuat Anna menandatangani dokumen tindakan. Anna pada saat itu hanya bisa mengikuti. Namun ketika John pergi, Anna malah keluar dari ruangan dan mengarahkan senjata ke arahnya.